Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Imam Al-Ghazali At-Tusi, wa khususan sayhi masayyihim wa khususan asyadidi wa asyadidihim, wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini diperuntukkan bagi para pemula mubtadiin yang belajar ilmu tasawuf. Ilmu yang disampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ibarat pondasi. Kalau orang belajar tasawuf, pemahamannya didasari dengan kitab Bidayatul Hidayah, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya niscaya seperti bangunan yang memiliki pondasi yang kokoh. Sehingga ketika nanti masuk pada kajian kitab yang masuk kategori mutawasid, pertengahan, kemudian kitab yang masuk pada kelas muntahi, kelas advance, karena sudah kokoh pondasinya, itu tidak menyebabkan rubuhnya tatanan syariat dan tatanan hakikat. Lah, kenapa kok harus belajar ilmu dasar Bidayatul Hidayah ini? Ya, karena banyak sekali orang yang belajar tasawuf ujuk-ujuk ya tiba-tiba langsung naik ke tingkatan ilmu yang muntahi, yaitu ilmu-ilmu hakikat. Ditambah lagi pemahaman syariatnya tidak kokoh, ditambah lagi tidak memahami pemahaman yang utuh tentang peta keilmuan tasawuf, kemudian menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, akibatnya sering menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ini yang sering terjadi. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang hak. Namun ketika ada orang yang mengamalkan tasawuf kemudian memunculkan kontroversi, nah ini perlu diperhatikan bahwa yang menimbulkan kontroversi bukan ajarannya, bisa jadi pemahamannya dan pengamalannya. Kalau pondasinya kuat, insya Allah akan tertib di dalam syariat,
tarekat, hakikat dan ma'rifahnya. Pada pembahasan malam ini, yaitu melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, bahwa Imam Ghazali memberikan ciri-ciri ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu menurut Imam Ghazali ya ciri-cirinya jelas sebagaimana dijelaskan pada keterangan sebelumnya, yaitu yang pertama yazidu fi khaufika minallah. Jadi kalau orang berilmu ngaji tasawuf itu rasa khaufnya kepada Allah itu tambah. Ya, rasa khauf, rasa takut, rasa malu. Kemudian yang kedua, bertambah basyiroh, mata hati, untuk mengenali aib-aib di dalam dirinya. Jadi bertambah ketajaman mata hati khususnya untuk melihat aib-aib di dalam diri. Sehingga ketika tahu, oh ya ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam diri saya. Akhirnya bisa memperbaiki. Ini ciri-ciri yang kedua. Jadi tidak kebalik ya, tambah basyiroh, ketajaman hati, tapi hanya digunakan untuk melihat orang lain, tidak digunakan untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa bertambahnya ketajaman hati itu diprioritaskan untuk melihat kekurangan atau aib-aib di dalam diri. Kemudian yang ketiga yaitu bertambah makrifatnya ya, pada saat beribadah kepada Allah. Saat beribadah dia akan mengenal siapa yang disembah. Ya, sebab la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali mengenal siapa yang disembah. Nah, menurut Imam Ghazali, dengan belajar ilmu tasawuf diamalkan, maka akan semakin tambah makrifahnya, yaitu makrifah mengenal Tuhan di dalam ibadahnya. Kemudian yang keempat, wa yuqallil min rahmatika fid dunya. Setelah bertambah makrifahnya di dalam ibadah, jadi saat sholat ya takbirnya ya sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, tapi antara orang yang awam dan orang yang belajar tasawuf kualitasnya beda. Ada perbedaan antara orang yang awam dan orang yang sudah mengenal ilmu tasawuf pada saat mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kedalamannya beda, rasanya juga beda. Kemudian berikutnya setelah tambah makrifah di dalam ibadah, dampak positifnya wa yuqallil min ruhbatika fid dunya, mulai berkurangnya kecintaan terhadap duniawi. Jadi orientasi duniawi sudah mulai berkurang. Yang sebelumnya memiliki ambisi dan menggebu-gebu dalam meraih dunia, tapi ketika sudah belajar ilmu tasawuf ya, frekuensi ambisi ingin menguasai dunia atau frekuensi ingin memperkaya diri itu sudah mulai menurun, berkurang. Jadi ini dampak dari belajar ilmu tasawuf tapi yang diamalkan ya. Jangan sebaliknya, sudah belajar ilmu tasawuf tapi ambisi terhadap dunia berlebihan, bahkan melebihi orang awam. Ini sebagai pertanda bahwa belajar ilmu tasawufnya tidak masuk ke dalam hati.
Kemudian berikutnya, wa yazidu fi hurbatika fil akhirah. Setelah mulai berkurang kecintaan terhadap dunia, jadi orientasinya itu sudah berubah. Yang awalnya seolah-olah kesuksesan dunia ini menjadi target tujuan. Tapi setelah kenal ilmu tasawuf, ternyata ilmunya semakin bertambah, memahami dunia itu fana, dunia tidak lama, ada yang lebih kekal. Akhirnya berubah orientasi, dari awalnya kecintaan terhadap duniawi itu tinggi, kemudian mulai berkurang. Sebaliknya semakin bertambah kecintaan terhadap ukhrawi, semakin rajin ibadah, juga semakin kerja keras di dalam mencari dunia. Tapi orientasi dalam mengejar dunia ini bukan untuk poya-poya, bukan untuk kebanggaan, tapi dijadikan sebagai sarana untuk bekal di akhirat. Jadi para sufi boleh kaya, boleh memiliki jabatan, selama jabatannya digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga rezekinya bisa digunakan untuk sebagai sarana berjuang di jalan Allah. Kemudian berikutnya, wa yaftahu basyirataka bi afati a'malika. Akan terbuka, akan dibukakan oleh Allah ketajaman mata hati di dalam melihat afat itu bahaya di dalam ibadah. Contoh, yang sebelumnya rajin sholat, rajin ibadah, ya, tapi tidak sadar ketika dia ibadah, sholat, sedekah, ada virus riya masuk, ujub masuk, takabur masuk, tidak disadari. Ya, ibadahnya jalan, riyaknya jalan, ujubnya jalan, takaburnya jalan. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Jadi menurut dia, ya dia orientasi ibadahnya bukan karena Allah, ya hanya pengen dilihat orang supaya nampak kelihatan ahli ibadah, rajin ke masjid. Nah, ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, setelah ngaji ilmu tasawuf, ya dibuka afat-afat dari ibadah. Oh, ternyata ibadah yang di dalamnya kemasukan virus riya itu akan meruntuhkan kualitas ibadah kita. Ya. Barang siapa yang beramal di dalam amalnya masih ada seziroh biji dari riya, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Nah, ini yang membahas soal riya, ujub dan takabur ini adalah ilmu tasawuf. Maka ketika dia sudah mulai belajar, mengaji, kemudian ilmunya diamalkan, nah mulailah kelihatan kekurangan-kekurangan di dalam dirinya. Oh ya, ternyata ibadah nggak boleh ada riya, nggak boleh ada ujub, nggak boleh ada takabur. Muncullah kesadaran di dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Kemudian berikutnya, dan wayutalliuka, dan Allah akan memperlihatkan bagaimana tipu daya setan, ya, rekayasa setan yang masuk ke dalam diri kita, yaitu melalui godaan-godaan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Tahu gerakan-gerakan nafsu ammaroh, nafsu lawamah, ya, baik nafsu kebinatangan maupun nafsu setoninya, ya, yang masuk ke dalam diri. Dia mulai menyadari gerakan-gerakan ini. Karena tujuan hawa nafsu ammaroh maupun lawamah tidak ada lain adalah akan mengajak kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar tasawuf kemudian diamalkan pergerakan-pergerakan lembut dari dua
nafsu ammarah dan lawamah ini mulai terdeteksi. Oh, ini adalah nafsu ammarah. Oh, ini nafsu lawamah. Kalau dibiarkan, mereka akan mendominasi, menguasai kita. Kalau dibiarkan lagi, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan diperdaya oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu ini menjadi hijab yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ya juga akan mengetahui ya bagaimana talbis, mencampur aduk ya yang dilakukan oleh ulama su. Jadi terkadang ada ulama yang mencampur aduk antara hak dan yang batil. Lah, orang yang sudah belajar tasawuf itu mampu mendeteksi, oh ini orientasinya ujung-ujungnya UUD. UUD itu ujung-ujungnya duniawi gitu ya. Nampaknya sih bagus, kayak spiritual, kayak ya akhirat. Tapi di balik semua itu ada modus tujuan duniawi. Nah, ini oleh Imam Ghazali ya, salah satu ciri-ciri ilmu yang manfaat itu akan dibukakan oleh Allah orang-orang yang melakukan talbis, yaitu mencampur aduk antara ilmu-ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Kemudian ya mereka juga mulai menyadari ya tentang ya bahayanya orang yang menjadikan ilmu, terutama ilmu-ilmu spiritual, ilmu tasawuf ini hanya dijadikan sebagai dariah atau wasilah untuk meraih keuntungan gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Ciri-ciri orang yang sudah mengamalkan, memahami ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf, ciri-cirinya gampang ya. Orientasinya bukan orientasi duniawi, tapi orientasi ukhrawi. Dia tidak menjadikan ilmunya untuk mencari kekayaan. Dia tidak menjadikan ilmunya untuk sebagai alat mengumpulkan harta benda. Ini ciri-ciri ulama yang benar-benar mengamalkan ilmu tasawuf. Maka kita bisa melihat ya bagaimana para ulama-ulama sufi ya itu ya nampak sekali dia tidak mau melakukan hal semacam ini. Jadi ini sangat lembut ya, sangat lembut ya. Sebab banyak sekali orang yang menjadikan ilmu ini sebagai wasilah untuk mencari kekayaan. Nah, di dunia tasawuf ini nggak boleh. Ya, ilmu ya disebarkan, didakwahkan untuk li'i'la'i kalimatillah. Tidak ada terselip keinginan untuk dijadikan sebagai perantara memperkaya diri atau mencari keuntungan. Nah, ini kalau ada ulama tasawuf ya, nah, ulama kok misalkan ngaku ulama tarekat, ulama tasawuf, tapi ujung-ujungnya kok UUD, ujungnya memperkaya diri. Nah, ini bisa dilihat ini termasuk hal-hal yang perlu dijauhi. Itu maka di sini semakin lembut ya kajiannya itu semakin nikmat itu. Dan ini kalau nggak belajar ilmu semacam ini ya ini banyak yang tertipu oleh seolah-olah itu ya, seolah-olah itu nampak baik, nampak ilmu yang mengajarkan soal kebaikan spiritual, tapi ujung-ujungnya ternyata ada kepentingan duniawi, dan ini sangat dilarang keras oleh Imam Ghazali. Kemudian juga tidak boleh untuk ya memakan harta anak yatim, anak miskin ya. Kemudian juga sampai memalingkan himmahnya ya, orientasinya ternyata ujung-ujungnya hanya untuk mencari jabatan dan kedudukan. Sehingga tujuan menuju Allah itu terlupakan. Tujuan untuk
mengabdi di jalan Allah terlupakan. Tujuan untuk khidmah li'ila'i kalimatillah terlupakan. Ini bahaya-bahaya yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dan yang terakhir bahwa bahaya bagi orang-orang yang berilmu tasawuf ya. Ciri-ciri yang terakhir itu adalah mereka akan menghindari untuk menjadikan ilmunya itu sebagai ilmu yang untuk berdebat, al-munaqqashah fil kalam wal muwah, hanya untuk wah-wahan saja ya. Dia sebisa mungkin untuk mengamalkan, sebisa mungkin untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dipahami ya, sekalipun dalam pengamalan ini bertahap ya. Tidak bisa sekali paham langsung diamalkan, tidak bisa. Tapi bertahap, sedikit. Ketika dia istiqomah mengamalkan, maka lambat laun ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi itu ternyata qad jama'nahu fi kitabi Ihya'i Ulumuddin. Itu sudah dikumpulkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi. Ya, ini mulai kita melakukan introspeksi ke dalam diri kita. Fa in kunta, apabila Anda min ahlihi, itu bagian menjadi ahli ilmu. Nah, itu orang yang memahami ilmu ini, ya, mendengar ilmu ini, kemudian setelah mendengar kok nyocoki batin, nah, kemudian setelah nyocoki batin, kemudian tergerak untuk mengamalkan sedikit demi sedikit. Maka fa in kunta min ahlihi fahasilhu. Maka kalau kita bisa mengamalkan walaupun dikit demi sedikit, maka fahasilhu, akan memperolehnya. Itu. Jadi barang siapa yang belajar ilmu, ya, man amila bima ulima, ya, atau man amila bima alima, kalau dibuat majhul bima ulima, warasawahu ilma malam ya'lam, ya. Kalau kita mengamalkan dari apa yang kita ketahui sedikit-sedikit kita amalkan, itu akan diberikan pencerahan ilmu oleh Allah, yaitu ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Ini yang disebut ilmu sir, ilmu rahasia. Maka sebagaimana makalah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, fa in kunta min ahlihi, jika kalian itu kita para salik itu min ahlihi, dari orang yang belajar ilmu tasawuf, kemudian kita mengamalkan, fahasilhu, maka kita akan bisa merasakan impact dari ngaji kemudian mengamalkan, itu akan terasa di dalam diri kita, yaitu mendapatkan sir ilahiyah, pencerahan ilahiyah. Dan pencerahan ilahiyah ini ya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa'mal, dan amalkanlah, ya, bihi, dengan ilmu. Ya, wa'mal dan amalkan bihi, dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang sudah kita pahami. Kita disuruh tertib syariat, ya kita amalkan. Kita disuruh memperbanyak sholat nawafil, ya kita amalkan. Baik yang qobliyah ba'diyah maupun yang sifatnya muakkad seperti sholat malam dan lain sebagainya, kita amalkan. Kita mulai istiqomah dengan zikir-zikir kita. Kita mulai istiqomah dengan riyadhah kita, puasa. Jadi ilmu ini kalau nggak dibarengi dengan tirakat, itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Supaya ilmu ini bisa
masuk ke dalam diri kita, bisa diamalkan, harus ditirakati, harus diriadohi, sehingga ilmunya nanti masuk menjadi zuk, menjadi rasa. Tanpa mengamalkan, tanpa dirasakan, ya sulit untuk bisa memperoleh ilmu batiniah ini, ya. Maka Imam Ghazali wa'mal bihi, amalkan bihi, dengan ilmu ini. Summa 'allamahu, gitu. Kemudian kalau sudah kita amalkan, Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru, yaitu yang disebut ilmu asrar. Dan ilmu ini tidak bersumber dari teks-teks kitab lain, tapi ilmu yang sumbernya dari Allah. Oh, tiba-tiba diberikan pencerahan, oh ngerti. Tiba-tiba ketika sholat, ya, dibukakan makna Allahu Akbar dari sisi batiniahnya. Yang sebelumnya Allahu Akbar itu ya sebatas ucapan di lesan, ya, ketika Allahu Akbar biasa, tiba-tiba diberikan anugerah oleh Allah kefutuh memahami makna Allahu Akbar secara substansi. Di situ terhampar rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga merasakan kenikmatan pada saat mengucapkan Allahu Akbar. Kan beda kalau orang yang sholatnya berdasarkan fikih, Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, sebagai salah satu rukun. Ketika rukun dijalankan menurut fikih sudah dianggap sebagai syarat rukun yang sudah diamalkan, berarti sah. Tapi secara substansi bahwa aqimis sholah, bahwa sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, ya, maka pada saat takbiratul ihram, ya, tidak terbuka makna substansinya, makna hakikatnya, maka takbiratul ihram kita ya sebatas rukun tadi, tidak menemukan makna yang hakiki, makna yang substansi di balik Allahu Akbar. Lah, pencerahan-pencerahan kefutuhnya di dalam memahami Allahu Akbar ini bisa dirasakan bagi orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, ya, secara istiqomah dan bertahap. Jadi tiba-tiba oh ngerti makna ini. Tiba-tiba ketika membaca Fatihah dibukakan asror-asror di balik Al-Fatihah. Ketika ruku dibukakan rahasia di balik ruku. Ya, begitu juga iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, sampai ketika tahiyat akhir sampai salam, ya dibukakan pintu-pintu asror ilahiyah. Oh, ini toh. Ini yang disebut kenikmatan-kenikmatan rohani. Ini yang disebut allamahu, yaitu akhirnya diberikan pencerahan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad'u ilaihi, ya, dan ya berdoalah, ya, ilaihi, kepada Allah. Jadi senantiasa kita memohon kepada Allah untuk dibukakan, ya, pintu-pintu ruhannya, pintu-pintu batiniah ini, supaya kita bisa istiqomah ilaihi, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman alima dzalika wa amila bihi, faman dan barang siapa alima yang telah mengetahui dzalika, ilmu-ilmu yang tadi diurai oleh Imam Ghazali, wa amila, dan mengamalkan bihi, dengan ilmu tadi, summa allamahu, ya, kemudian Allah memberikan pencerahan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang asrar tadi. Wada'a ilaihi, wada'a, dan menuntun ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika yata'i aziman, dan ilmu ini, ya, ilmu-ilmu yang sudah kita pahami, diamalkan,
Ini yadai adiman, dapat menarik ya, adiman ya, yaitu sebuah keagungan fi malakutis samawat, di dalam memahami malakutis samad, yaitu kerajaan langit. Jadi malakut ini ya di pembahasan ilmu tasawuf ya, itu sering digunakan oleh Syekh Ibnu Arabi ya sebagai bagian dari alam-alam ruhani. Ada malakut, ada jabarut ya, kemudian ada alam syahadah. Maksud dari penjelasan Syekh Imam Ghazali tadi, seorang salik yang istiqomah mengamalkan ilmu tasawuf, kemudian dia dibarengi dengan zikir, dibarengi dengan riyadhah ya, lambat laun kualitas kebersihan hati dan jiwanya semakin meningkat. Lah, samrohnya, buahnya suatu ketika akan diberikan oleh Allah, yaitu anugerah bisa mengalami perjalanan atau pengalaman spiritual, yaitu bisa merasakan proses perjalanan rohani di alam malakut, di alam rohani ya. Ini apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ghazali, ini fakta, ini nyata bagi orang yang istiqomah di dalam mengamalkan ilmu tasawuf dan tarekat. Ini nyata. Jadi para salikin, para torikin yang istiqomah ya, setelah lahir batinnya itu diberikan kebersihan, itu akan diberikan anugerah bisa masuk ke wilayah alam malakut, yaitu alam-alam rohani ya, bisa bertemu dengan masyayikh yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Bahkan ya, bisa juga kalau dikehendaki oleh Allah diberikan anugerah bisa menyaksikan surga dan neraka, karena ini bagian dari alam malakut. Bahkan yang istimewa ya bisa sampai ya, dipertemukan, diberikan kemudahan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bagi orang-orang ahli thariqah ini nyata, ya, bukan ilusi, bukan kata orang, tapi ini benar-benar dirasakan. Ya. Karena apa? Tahapannya, sistematikanya benar-benar diamalkan. Jangan sampai salah jalan, salah mengamalkan. Salah mengamalkan contohnya begini, ya, orang belajar ilmu tasawuf. Tadi tidak tertib, kemudian langsung loncat ilmu yang hakikat, tidak dibarengi ilmu syariat. Kemudian dalam prakteknya terjadi problem, tidak menganggap penting syariat, mengabaikan sholat, mengabaikan zikir. Kan ngapain zikir? Kalau Allah berkehendak menghendaki saya ma'rifah, ya ma'rifah. Ini kata-kata ini sering muncul. Terus ngapain sholat? Ya kan? Wong saya sambil udut aja sudah sholat, karena hakikat sholat itu kan eling. Nah, ini sudah mulai miring-miring seperti ini, dan akhirnya menimbulkan masalah. Bagaimana proses perjalanan rohaninya? Apakah dia akan mengalami peningkatan atau sebaliknya? Ya, karena dia tidak mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama tasawuf, ya, bahwa tahapan-tahapan pengamalan itu juga ada caranya. Nah, ini tidak diamalkan, syariat diabaikan. Kemudian pemahaman hakikatnya juga ngaco. Apakah orang seperti ini secara rohani juga bisa masuk ke wilayah malakutis sama? Ini ya ibaratnya ya
kayak tupai dalam sangkar, ya, merasa sudah hebat dengan ilmunya, ilmu hakikat, tapi praktek syariatnya berantakan, praktek hakikatnya juga berantakan, tidak bisa mengamalkan secara proporsional antara syariat dan hakikat. Hal ini akan berdampak pada wilayah rohaninya. Ya, bagaimana mungkin sudah salah jalur, sudah salah jalan akan mencapai tujuan? Bagaimana mungkin ibadat seorang salik salah obat ya bisa akan sampai kepada Allah? Maka ini hayhata, jauh sekali untuk bisa meraih kepada usul ilallah. Ya. Bisahadati Isa alaihissalam. Ya, ini Imam Ghazali menyampaikan sebagaimana kesaksian yang dialami oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Ya, tidak sebatas Sayyidina Isa, para aulia pun juga merasakan hal yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ya, penyebutan Isa alaihissalam ini karena sebagai contoh bahwa para nabi, para aulia juga diberikan anugerah, ya, pengalaman rohani semacam ini. Kemudian faida faruhta min dalika, ya, kullihi wa faruhta min islahi nafsika zahiran wa batinan. Faida faruhta, maka apabila kamu telah selesai min dalika, dari tersebut, ya, kullihi semuanya. Jadi setelah, ya, tertib di dalam praktek mengamalkan zikir, ya, istiqomah, riyadhah yang istiqomah, kemudian memperoleh, ya, anugerah-anugerah pengalaman rohani, juga bisa menempatkan secara proporsional, ya. Kemudian selanjutnya wa faruhta min islahi nafsika, dan Anda akan selesai juga min islahi nafsika, yaitu memperbaiki jiwamu. Zahiron, memperbaiki dari aspek zahir, wa batinan, dan memperbaiki batin. Jadi belajar ilmu tasawuf itu ibarat kita ke bengkel, ya, yang diperbaiki zahirnya dan batinnya. Zahirnya tertib syariatnya, batinnya tertib hakikatnya, torekohnya, dan ma'rifahnya. Wa faddala syai'un min awqatika fala ba'sa antastagila bi ilmil madhab fil fiqhi. Ya, insyaallah ini akan dilanjutkan pada pengajian yang akan datang terkait dengan pembahasan ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Jadi artinya Imam Ghazali ini memberikan guidance, petunjuk yang jelas, ilmu lahir dan batin, termasuk yang akan kita bahas pada minggu depan, yaitu bagaimana porsi belajar ilmu fikih. Ya, kita tidak boleh mengabaikan ilmu fikih. Nah, nanti akan dibahas. Tapi kita juga tidak bisa hanya mengandalkan ilmu fikih untuk beribadah. Perlu integrasi antara ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, dipraktekkan melalui torekoh, kemudian berbuah pada ilmu ma'rifah. Ya, saya kira ini akan dibahas pada pembahasan yang akan datang, ya, karena kalau dibahas sekarang tidak cukup waktunya. Wah, mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat, bisa memberikan pencerahan kita, terutama bagi para salik, para ahli torik, ya, guidance-nya, petunjuknya yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali itu jelas. Tinggal kita apakah mau jalan,
ya dengan bersungguh-sungguh atau tidak. Semua kembali kepada diri kita. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau kita sungguh-sungguh, ya sesungguhnya perjuangan itu ya kembali kepada diri kita.